Dewa Obat Terkuat. Bab 173. Sikap Sulang yang menyendiri tidak pernah berubah. Dia memandang Liu Feifan dengan curiga dan berkata dengan bercanda, apakah kamu baru mengetahuinya sekarang? Wajah Liu Feifan jelek, dan dia mengepalkan tinjunya erat-erat, berharap dia bisa meninju wajah menjijikkan Sulang. Ingatannya penuh dengan penghinaan dan keengganan ibunya, kesedihan dan rasa sakit. Tapi bagaimana dengan keluarga Su? Apakah Anda mempunyai simpati atau kepedulian terhadapnya? Sulang, apa yang kamu katakan terlalu berlebihan. Liu Yunlong melirik ke arah Sulang, keluarga Liu saya memang tidak sebaik keluarga Su Anda, tapi saya menindas yang lebih tua dan bukan yang lebih muda. Anda tidak perlu memberi saya wajah, tetapi tidak pantas bagi Anda untuk diajak bicara Fei seperti ini. Wajahnya tanpa ekspresi, dan dia secara alami tidak bahagia, tetapi dia bukan anak kecil dan tidak akan dengan mudah mengungkapkan emosinya di wajahnya. 30 tahun di Hedong dan 30 tahun di Heksi, dapatkah Anda menjamin bahwa keluarga Liu tidak akan lebih kuat dari keluarga Su Anda di masa depan? Jika hari itu tiba, bisakah keluarga Liu mempermalukan keluarga Su Anda seperti ini? Sulang menyipitkan matanya dan menoleh untuk melihat Liu Yunlong. Hahaha, apakah kamu bercanda? Sepertinya dia mendengar lelucon besar, keluarga Liu tidak bisa lebih baik dari keluarga Su. Kesenjangan di antara kita hanya akan semakin lebar. Biar ku beritahu, saat bibiku menikah dengan keluarga Liumu, dia buta. Ledakan. Liu Feifan tidak tahan lagi, melangkah maju dan meninju wajah Sulang dengan keras, menjatuhkannya dari kursi. Dia tidak mengizinkan siapapun mempermalukan ibunya seperti ini. Itu bahkan lebih terlarang. Orang yang mengatakan hal seperti itu adalah anggota keluarga Su. Sulang tidak pernah membayangkan Liu Feifan berani menyerangnya. Dia menjerit dan berguling 2 kali di tanah sebelum mendapatkan kembali keseimbangannya. Dia menatap Liu Feifan dan berkata dengan marah, kamu berani memukulku. Liu Feifan, apakah kamu tidak ingin hidup lagi? Sulang bangkit, dengan wajah garang, seolah ingin memakan seseorang. Dia menunjuk ke wajahnya, lihat dengan jelas, saya adalah cucu tertua dari keluarga Su, dan kamu. Kamu hanya bajingan. Berdengung. Telinga Liu Feifan sepertinya berdenging. Kata-kata Sulang seperti guntur yang teredam, meledak di telinganya, memicu semua kemarahan di hatinya. Aura pembunuh yang kuat melonjak seketika. Liu Feifan melangkah maju dan menamparkan wajah Sulang dengan keras. Bentak. Renyah dan nyaring, sidik jari 5 jari berwarna merah cerah itu seperti sebuah merek, terukir di wajah Sulang, dan rasa sakitnya luar biasa. Jika kamu berani mengatakan sepatah kata pun, aku akan membunuhmu. Mata Liu Feifan begitu marah hingga dia hampir menelan Sulang hidup-hidup. Sulang belum pernah melihat keadaan mengerikan seperti ini sebelumnya, dan wajahnya menjadi pucat karena ketakutan. Selama 20 tahun terakhir ini, Liu Feifan harus rendah hati di hadapannya dan tidak pernah berani berbicara keras kepadanya. Siapa sangka hari ini dia berani mengambil tindakan dan menjadi begitu kejam. Dia yakin jika dia mengatakannya lagi, Liu Feifan akan benar-benar berani membunuhnya. Apa yang ingin kamu lakukan? Sulang menghindari tinju Liu Feifan dan dengan cepat menoleh ke arah Liu Yunlong, kamu tidak peduli padanya. Jika kamu berani menyentuhku, kakekku tidak akan membiarkanmu pergi. Liu Yunlong tetap tanpa ekspresi. Dia melirik Liu Feifan, berhenti. Bunuh Sulang. Dia tidak menganggap nyawa Sulang layak ditukar dengan Liu Feifan. Liu Feifan terengah-engah, matanya merah, sedih dan marah, tinjunya yang terkepal membuat pembuluh darahnya menonjol, dia berharap bisa menghancurkan kepala Sulang secara langsung dengan pukulan ini. Tidak peduli siapa putra, cucu, atau kerabatnya. Jika dia berani memarahi ibunya, maka dia adalah musuh. Luar biasa. Liu Yunlong berbicara lagi, biarkan dia pergi. Liu Feifan melepaskannya, dengan keengganan tertulis di wajahnya. Sulang buru-buru memanjat, mundur 2 langkah, merapikan pakaiannya, dan mengusap wajahnya yang sudah merah. Liu Feifan, keluarga Liu Anda akan membayar harga untuk tamparan ini. Sulang mengertakkan gigi. Dia akhirnya melihat bahwa keluarga Liu tidak berani menyentuhnya. Tidak peduli betapa marahnya Liu Feifan, setidaknya Liu Yunlong masih sadar adalah, dia harus menanggungnya. Liu Feifan tidak berbicara, dia berdiri di sana tanpa mengucapkan sepatah kata pun, mengepalkan tinjunya dan menekan kemarahan di dalam hatinya. Aku tidak akan bicara omong kosong padamu. Sulang takut Liu Feifan, orang gila, tidak bisa mengendalikan dirinya dan benar-benar ingin bunuh diri. Maka kematiannya tidak adil.
Saya di sini untuk meminta Anda membantu saya melakukan sesuatu. Anda datang ke rumah Anda untuk meminta bantuan, tetapi ini sikap Anda. Liu Yunlong tertawa dengan marah. Jika bukan karena Liu Feifan, dia pasti ingin mengambil tindakan sendiri dan menamparkan bajingan Sulang sampai mati. Kalau begitu, Ye Qiansui dari keluarga Ye bergantung pada keluarga Liu Mu untuk makanan, kan? Sulang mendengus, ada sedikit kesalahpahaman antara saya dan dia. Tolong bantu saya dan beritahu mereka untuk tidak menimbulkan masalah bagi saya. Jika aku tidak memiliki kehidupan yang bahagia, kamu, keluarga Liu, juga tidak akan bahagia. Nada suaranya penuh ancaman, dan orang yang mengancam adalah Liu Yunlong dan keluarga Liu. Liu Yunlong tidak bisa menahan tawa dan memandang Sulang seolah-olah sedang melihat orang bodoh. Kami tidak dapat membantu Anda dalam masalah ini. Sulang sebenarnya memprovokasi Lin Yi. Tampaknya keluarga Su akan mendapat masalah. Untung saja keluarga Liu dan keluarga Su memutuskan hubungan mereka. Apa maksudmu? Wajah Sulang menjadi gelap, jika Anda tidak membantu saya menangani masalah ini, saya akan segera kembali dan memberitahu kakek saya bahwa Liu Feifan memukul saya. Apakah menurut Anda dia akan melunasi hutangnya dengan Anda? Dia masih mengancam. Tapi Liu Yunlong mengabaikannya. Dia mengangkat kepalanya dan melihat seseorang masuk dari luar. Dia segera berdiri dan berjalan cepat ke pintu dengan senyuman di wajahnya. Tuan Lin, mengapa Anda ada di sini? Anda benar-benar kecewa. Liu Feifan juga mengambil 2 langkah ke depan, berdiri tegak, dan berkata dengan hormat, Saudara Lin. Melihat Lin Yi masuk, Sulang tidak bereaksi. Ada sesuatu yang berbeda di wajahnya. Mengapa Liu Yunlong begitu sopan dan bahkan menghormati Lin Yi? Dan sikap Liu Feifan bahkan lebih jelas lagi. Kekaguman seperti itu bukanlah suatu tindakan sama sekali. Bukankah itu berarti semua proyek Ye disetujui oleh Liu Qing dan mereka bergantung sepenuhnya pada keluarga Liu untuk mencari nafkah? Bentak. Sebelum dia sempat bereaksi, Lin Yi mengangkat tangannya dan menamparnya, menjatuhkannya ke tanah. Dia ditampar wajahnya lagi oleh Lin Yi. Sulang mengangkat kepalanya dan membuka mulutnya untuk mengutuk, tetapi Lin Yi sama sekali tidak sopan dan menamparnya beberapa kali hingga mulutnya penuh darah. Bentak. Bentak, bentak. Sulang menutupi wajahnya dan berteriak kesakitan, berhenti. Berhenti. Selamatkan hidupmu. Tolong hentikan. Hentikan. Dia tidak pernah berpikir bahwa Lin Yi akan mengambil tindakan segera setelah dia muncul, dan tidak ada kesopanan sama sekali. Ledakan. Lin Yi tiba-tiba mengangkat kakinya dan menendang Sulang menjauh, dia menuruni tangga lebih dari 10 kali sebelum dia berhenti. Fei Fei, ingat, tinju adalah cara terbaik untuk menghadapi orang seperti ini. Lin Yi berkata dengan tenang. Bab 174. Sulang jatuh ke tanah, meratap kesakitan, dan seluruh tubuhnya bergerak-gerak, seperti udang yang tertunduk. Anda. Dia mengertakkan gigi, dan butiran keringat terus mengalir di dahinya. Dia tidak menyangka Lin Yi akan datang. Kenapa kamu belum keluar? Lin Yi meliriknya dan berkata, Fei Fei, sepertinya dia ingin dikalahkan lagi olehmu. Mendengar ini, Sulang gemetar ketakutan, dia tidak berani diam. Terlepas dari rasa sakit di tubuhnya, dia berjuang untuk bangun dan segera melarikan diri dari rumah Liu. Liu Feifan menarik napas dalam-dalam. Dia baru saja menelepon Lin Yi karena dia tahu dia tidak bisa menangani hal semacam ini. Bagaimanapun, keluarga Su adalah keluarga kakeknya, jadi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dia ingin menelepon Lin Yi dan menanyakan apa yang harus dia lakukan, tetapi tanpa diduga, Lin Yi langsung datang. Saudara Lin, aku. Mata Liu Feifan memerah dan dia merasa dirinya benar-benar tidak berguna. Dalam waktu singkat, dia akhirnya menyadari kenyataan. Keluarga Liu tidak sekuat itu, dan Liu Feifan bahkan lebih sampah lagi. Jika bukan karena Liu Yunlong dan yang lainnya yang melindunginya, siapakah dia? Siapa yang peduli padanya? Aku hanya ingin mengatakan satu hal. Lin Yi berkata dengan tenang, saya tidak peduli orang seperti apa Anda di masa lalu. Tapi sekarang, jika kamu mengikutiku, kamu tidak akan membiarkan orang lain mempermalukanmu. Aku tidak bisa kehilangan mukaku. Jika kamu membuatku malu, aku tidak akan membuatmu bahagia tanpa orang lain mengambil tindakan. Apakah kamu mengerti? Ya, Liu Feifan segera merespons. Wajahnya memerah, dia menarik napas dalam-dalam, menegakkan dada, dan suaranya sangat keras. Dia tahu bahwa Lin Yi tidak membuatnya takut, tetapi memberinya kesempatan. Lin Yi membantu dirinya sendiri dan memberi pelajaran pada dirinya sendiri. Jika dia gagal memenuhi harapannya, dia tidak akan memiliki kesempatan lagi.
Setelah mengatakan itu, Lin Yi mengabaikan Liu Feifan dan menoleh untuk melihat Liu Yunlong. Dalam 1 tahun, aku akan mengembalikanmu seekor naga. Liu Yunlong membuka mulutnya dan berusaha keras untuk menenangkan kegembiraan di hatinya. Dia tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun dan hanya mengangguk penuh semangat. Melihat sosok Lin Yi yang pergi, mata Liu Yunlong sedikit merah. Seekor naga. Lin Yi berkata bahwa dalam 1 tahun, dia akan mengembalikan seekor naga ke dirinya sendiri. Dia tidak ragu dengan apa yang dikatakan Lin Yi, karena Lin Yi pasti memiliki kemampuan ini. Ini adalah berkah dari keluarga Liu-nya. Luar biasa. Liu Yunlong memandang cucunya, kamu sendiri yang memilih jalannya. Bahkan jika kamu berlutut, kamu harus melewatinya untukku. Jika kamu mengikutinya, kamu mungkin mati, tetapi meskipun kamu mati, ingatlah, jangan mempermalukan dia, jangan mempermalukan keluarga Liu, jangan mempermalukanku, Liu Yunlong. Suaranya menjadi semakin keras setiap kalimatnya, begitu keras hingga memekakkan telinga. Layaknya di medan pertempuran, hendak melancarkan sprint terakhir, kinilah saatnya mengambil keputusan terpenting dalam hidup. Ya, tenggorokan Liu Feifan serak dan dia berteriak keras. Lin Yi, yang sudah berjalan keluar pintu, bisa mendengar suaranya. Dia menoleh ke belakang dan sedikit menyipitkan matanya. Pemandangan ini tampak familiar. Dia memikirkan saudara-saudaranya, para pejuang yang mengikutinya melalui hidup dan mati. Mereka semua ditemukan olehnya satu persatu, dan mengikutinya melalui semua jenis pelatihan dan pemolesan seperti neraka, dan akhirnya menjadi benar-benar kuat. Dibandingkan dengan mereka yang hanya 1 dari 100 atau 1 dari 1000, bakat Liu Feifan hanya bisa dikatakan rata-rata, atau bahkan tidak ada bakat sama sekali. Namun terkadang, orang-orang biasalah yang mampu melakukan hal-hal luar biasa. Saya harap kamu bisa bertahan. Lin Yi tertawa, masuk ke dalam mobil dan mulai pergi. Selain Liu Feifan, ada 20 orang lainnya. Lin Yi berharap mereka semua bisa bertahan, Lin Yi bisa menjamin masa depan mereka tidak terbayangkan. Saat ini di pinggiran kota, Xiao Dao dan yang lainnya sedang berlatih keras, berusaha memanfaatkan waktu untuk meningkatkan kekuatan mereka. Mereka tahu bahwa akan segera ada badai besar di langit, dan inilah saatnya mereka membuktikan diri. Jika mereka tidak bisa memuaskan Lin Yi, mereka tidak punya pilihan selain keluar. Lin Yi tidak akan memiliki banyak kesabaran untuk memberi mereka kesempatan kedua. Mereka tidak tahu bahwa pilihan ini akan mengubah hidup mereka sepenuhnya. Pada waktu itu, ibu kota provinsi, Sulang kembali ke rumah Su, berlutut di sana dan menangis. Ini, dan ini, dan ini, kakek, lihatlah. Dia menunjuk lengannya yang diplester dan wajahnya yang bengkak, tamparan ini bukan hanya wajahku, ini wajahmu, ini wajah keluarga suku. Kemudian Liu Yunlong membuat pernyataan yang berani, mengatakan bahwa dalam 30 tahun di timur Hedong dan 30 tahun di barat Heksi, keluarga Liu pasti akan lebih kuat dari keluarga Su di masa depan. Dia juga ingin membalas dendam pada kami. Jika putranya tidak menculik bibiku saat itu, apakah keluarga Su kita akan merasa malu di ibu kota provinsi? Kakek, aku cucumu. Apakah kamu melihat bagaimana mereka memukuliku? Mereka bahkan tidak menganggapmu sebagai dokter Tiongkok di mata mereka. Sulang menangis keras, dengan keluhan, keengganan dan kemarahan tertulis di seluruh wajahnya. Dokter Sugoi, yang duduk di atas, memasang wajah muram dan tidak berkata apa-apa. Dia sudah memeriksa luka-luka Sulang, itu tidak salah. Namun, dia tidak percaya Liu Feifan berani melakukan hal kejam seperti itu. Liu Yunlong itu bahkan lebih tua, dan dia tidak berani menganggapnya serius. Bahkan jika dia telah pensiun, dia pernah menjadi dokter Tiongkok dan seseorang yang meninggalkan namanya di Balai Pengobatan Tiongkok. Bagaimana mungkin keluarga Liu berani meremehkannya? Ledakan. Sugoi menepukkan tangannya ke atas meja, menyebabkan cangkir teh bergetar. Sulang tiba-tiba tidak berani berbicara lagi. Hal-hal yang tidak berguna. Dia mengumpat dengan marah, ini benar-benar mempermalukan keluarga suku. Aku memintamu untuk meminta maaf kepada Ye Qiansui. Mengapa kamu pergi ke rumah Liu? Apakah kamu tidak cukup malu? Dia tidak ingin orang mengatakan bahwa keluarga Su masih terhubung dengan keluarga Liu. Dia sama sekali tidak menyukai mertua seperti ini. Kakek, Ye Qiansui juga memperhatikan keluarga Liu makan. Awalnya aku ingin keluarga Liu maju. Suara Sulang semakin keras, dan perlahan-lahan kehilangan suaranya, dan dia tidak berani berbicara lagi. Dia dapat melihat bahwa Sugoi sangat marah, bukan hanya karena kesalahpahaman dengan Ye Qiansui tidak terselesaikan, tetapi juga karena wajahnya dipukuli oleh keluarga Liu.
Ini tamparan di wajah keluarga Su. Goblok sia. Su Guoyi memarahi, Ye Qiansui adalah tamu terhormat Tuan Fu, bagaimana mungkin dia ingin makan berdasarkan wajah keluarga Liu. Sudah kubilang, jika kamu tidak menyelesaikan masalah ini untukku, aku akan mengusirmu dari keluarga Su. Wajah Sulang tiba-tiba menjadi pucat karena ketakutan, dan dia mengangguk berulang kali, ya. Ya, kakek, saya akan pergi dan meminta maaf padanya segera. Lalu, bagaimana dengan keluarga Liu? Dia masih tidak mau. Dia tidak mau menerima pemukulan oleh Liu Feifan. Keluarga Liu. Su Guoyi mendengus dan berkata dengan wajah datar, sepertinya saya harus pergi dan melihat sendiri betapa kuatnya keluarga Liu sekarang. Dia menoleh dan melihat beberapa orang yang berdiri di sana. Mereka semua adalah master yang dibesarkan oleh keluarga Su, dan mereka sangat terampil. Saya ingin melihat bagaimana reaksi Liu Yunlong, seorang lelaki tua, ketika dia menamparkan wajah keluarga Liu. Bersambung.